Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai saat ini perdebatan tentang definisi agama masih belum selesai. Di mana di sini ada pengutipan dari Profesor Dr. Zakia Derajat, seorang ahli ilmu jiwa agama, yang mengutip pendapat daripada W.H. Clark, seorang ahli ilmu jiwa agama. Di sini mengatakan bahwa tidak ada yang lebih sukar daripada mencari kata-kata yang dapat digunakan untuk membuat definisi agama. Karena pengalaman agama adalah subjektif, ya, seperti tadi Mufti Ali, sangat subjektif. Kemudian internal, pribadi sekali, individual, pribadi sekali. Masing-masing orang berbeda dalam memahami agama. Kemudian individual, ya, di mana setiap orang akan merasakan pengalaman-pengalaman yang berbeda satu dengan yang lainnya. Jadi masing-masing pribadi, masing-masing individu mengalami pengalaman-pengalaman yang berbeda, ya, dalam merasakan atau keberadaan agama itu sendiri. Di samping itu, tampak bahwa pada umumnya orang lebih condong kepada mengaku beragama, kendati pun ia tidak taat dalam menjalani perintah agama. Orang lebih condong, lebih sensitif tentang agama, walaupun dia tidak taat apabila agamanya menjadi masalah atau dipermasalahkan oleh yang lain. Beberapa pernyataan tersebut di atas sengaja dikemukakan di sini sebagai pembahasan mengenai pengertian agama lebih lanjut, dengan tujuan agar dari sejak awal kita tidak memandang bahwa suatu pengertian agama yang dikemukakan seseorang ahli dianggap paling benar, dianggap paling unggul, dianggap top. Nah, karena di sini bahwa masing-masing ahli itu berbeda dalam mendefinisikan agama. Jadi dibanding dengan pengertian agama yang diberikan yang lainnya. Jadi tidak ada. Kalau kecap kan ada. Kecap nomor 1 gitu. Tapi kalau di sini kita tidak bisa pengertian agama dari si A itu lebih baik daripada pengertian agama dari si B. Nah, ini sehingga menganggap lebih superior dari pendapat yang lain dan tertutup untuk menerima pendapat orang lain yang justru merugikan. Untuk itu, marilah kita ikuti uraian mengenai pengertian agama ini sebagai yang dituturkan dalam pengertian berikut. Pengertian agama dari segi bahasa dapat kita ikuti antara lain uraian yang diberikan oleh Harun Nasution. Di sini menurutnya dalam masyarakat Indonesia selain dari kata agama dikenal pula kata din. Ya, dikenal pula kata din dari bahasa Arab dan kata Sanskerta. Menurut satu pendapat demikian, Harun Nasution mengatakan bahwa kata itu tersusun dari 2 kata. A tidak dan gam pergi.
Jadi agama ini dari bahasa Sangskreta, tidak dan gam pergi. Jadi agama artinya tidak pergi, tetap di tempat, diwarisi secara turun-temurun. Ya, diwarisi secara turun-temurun. Seperti kita juga mewarisi agama orang tua kita. Kebetulan agama Islam, ya. Jadi tetap tidak pergi. Kemudian adik-adik, hal demikian menunjukkan bahwa pada salah satu sifat agama, yaitu diwarisi secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Selanjutnya ada lagi pendapat yang mengatakan bahwa agama berarti teks atau kitab suci. Dan agama-agama memang mempunyai kitab suci. Ya, hampir semua agama-agama besar dunia ini memiliki kitab suci. Ya, memiliki kitab suci. Misalnya agama Islam memiliki kitab suci Al-Quran. Agama Islam memiliki kitab suci Al-Quran. Dan agama-agama lain memiliki kitab suci yang masing-masing. Dan agama-agama memang mempunyai kitab suci. Selanjutnya dikatakan bahwa agama berarti tuntunan. Pengertian ini tampak menggambarkan salah satu fungsi agama sebagai tuntunan bagi kehidupan manusia. Tuntunan, petunjuk, ya, petunjuk dari yang kita yakini untuk manusia. Selanjutnya di sini din dalam bahasa Semit berarti undang-undang atau hukum. Ya, din dalam bahasa Semit berarti adalah undang-undang atau hukum. Dalam bahasa Arab, kata ini mengandung arti menguasai, menundukkan, patuh. Kemudian ada kata utang, ada balasan, dan ada kebiasaan. Pengertian ini juga sejalan dengan kandungan agama yang di dalamnya terdapat peraturan-peraturan, aturan-aturan di sini yang merupakan hukum yang harus dipenuhi penganut agama yang bersangkutan. Jadi agama adalah merupakan peraturan-peraturan atau hukum yang harus dipatuhi penganut agama itu sendiri yang bersangkutan. Selanjutnya agama juga menguasai diri seseorang. Agama adalah menguasai diri seseorang dan membuat ia tunduk patuh, ya, tunduk patuh kepada Tuhan dengan menjalankan ajaran-ajaran agama, dengan menjalankan aturan-aturan agama, dengan menjalankan perintah-perintah agama dan meninggalkan larangan-larangan agama. Agama lebih lanjut membawa utang yang harus dibayar oleh para penganutnya. Paham kewajiban dan kepatuhan ini selanjutnya membawa ke timbulnya paham balasan. Ya. Bahwa paham kepatuhan ini selanjutnya membawa kepada timbulnya paham balasan. Orang yang menjalankan kewajiban dan patuh kepada perintah agama akan mendapat balasan yang baik dari Tuhan. Sedangkan orang yang tidak menjalankan kewajiban dan ingkar terhadap perintah-perintah
akan mendapatkan balasan yang menyedihkan. Ini adalah satu bentuk daripada kata agama itu sendiri atau din ya, dari beberapa pendapat yang dikemukakan oleh di sini adalah oleh Harun Nasution. Adapun kata religi, nah ini kita religi ya. Kita sering mendengar religi itu lagu-lagu religi, lagu-lagu yang bernuansakan agama. Dari bahasa Latin ini ya. Kata religi berasal dari bahasa Latin. Menurut satu pendapat demikian bahwa Harun Nasution mengatakan bahwa asal kata religi adalah religer yang mengandung arti mengumpulkan dan membaca. Pengertian demikian itu juga sejalan dengan isi agama yang mengandung kumpulan cara-cara mengabdi kepada Tuhan. Jadi ada tuntunan yang terkumpul dalam kitab suci yang harus dibaca sebagai pengejawantahan atau aplikasi daripada perintah Tuhan, mengaplikasikan dalam tindakan-tindakan yang bersifat ritual. Tetapi menurut pendapat lain, kata itu berasal dari kata religier yang berarti mengikat. Jadi di sini ajaran agama memang mempunyai sifat mengikat pemeluknya ya. Ajaran agama bersifat mengikat. Jadi ikatan ini mempunyai pengaruh besar sekali terhadap kehidupan manusia sehari-hari. Ikatan ini berasal dari suatu kekuatan yang lebih tinggi dari manusia, ya, lebih tinggi dari manusia. Satu kekuatan yang gaib tentunya, yang tidak dapat dijangkau tidak dapat dipantau, tidak dapat ditangkap oleh panca indera yang kita miliki, tidak dapat ditangkap oleh panca indera. Nah ini adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala.